Kisah SBY hadapi tsunami Aceh, ancaman GAM dan bantuan asing 10 tahun sudah bencana tsunami Aceh berlalu. Masih teringat di benak Susilo Bambang Yudhoyono SBY yang kala itu baru menjabat sebagai Presiden ke-6 RI, saat menghadapi situasi krisis tersebut. Bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, Pak Presiden dihadapkan pada situasi yang sulit melihat banyak korban jiwa yang berjatuhan, kawasan Aceh lumpuh total, dan saat itu juga pihak pemerintah masih bersengketa dengan gerakan Aceh Merdeka. Di saat Indonesia membutuhkan bantuan, ada juga penolakan dari dalam untuk menerima pertolongan dari negara lain, termasuk kedatangan tentara asing. Berikut kisah SBY saat menghadapi tsunami Aceh 2004 selengkapnya, seperti dimuat dari tulisan bertajuk Dari Duka Kita Bangkit yang dimuat liputan6.com dari akun Facebook Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu 27/12/2014. Ya Allah, musibah apa ini? Ucap saya lirih. Hal ini saya ucapkan di Wisma Gubernur Papua, Jayapura, tanggal 26 Desember 2004, ketika berita yang saya terima tentang gempa bumi di Aceh bertambah buruk dari jam ke jam. Daenopati Jalal dan Andi Malarangeng, dua juru bicara Presiden, yang terus mengupdate perkembangan situasi di Aceh ikut pula cemas. Istri tercinta yang mendampingi saya saat itu nampak makin sedih. Matanya mulai berkaca-kaca. Komunikasi yang dilakukan oleh para menteri dan staf khusus yang mendampingi saya memang amat tidak lancar. Mereka tampak frustrasi. Belakangan baru tahu bahwa telekomunikasi di seluruh Aceh lumpuh total. Tetapi, yang membuat pikiran saya semakin tegang adalah setiap berita yang masuk jumlah korban gempa terus meningkat dengan tajam. Pertama belasan, kemudian puluhan, ratusan dan bahkan ribuan. Waktu itu saya benar-benar belum mengetahui bahwa yang terjadi ternyata bukan hanya gempa bumi, tetapi juga tsunami yang amat dahsyat selama jam-jam yang menegangkan itu. Saya tetap memelihara komunikasi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala yang saat itu berada di Jakarta. Intinya, tampaknya ini bukan bencana alam biasa, sesuatu yang besar. Kita harus siap menghadapi hal yang paling buruk. Kita harus dapat bertindak dengan cepat namun sekaligus tepat. Oleh karena itu, meskipun malam harinya saya tetap menghadiri perayaan Natal bersama umat Kristiani yang ada di Jayapura yang sudah lama dipersiapkan. Saya meminta acara itu dipersingkat dan saya mengajak hadirin untuk berdoa atas keselamatan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana alam di Aceh. Rapat darurat kabinet terbatas di Jayapura dengan informasi dan intelijen yang sangat minim. Malam itu di Jayapura saya segera menggelar rapat kabinet terbatas, yang dihadiri oleh sejumlah menteri yang mendampingi saya. Ingat, kunjungan saya ke Papua waktu itu di samping menghadiri perayaan Natal bersama juga meninjau Nabire yang baru saja tertimpa bencana. Suasana tampak hening. Para menteri sempat merasakan ketegangan saya. Sebenarnya, ketika saya pandangi wajah-wajah mereka, tampaknya hal itu juga dialaminya. Setelah melakukan pembahasan secukupnya, saya mengambil keputusan bahwa esok hari, sepagi mungkin, kita langsung ke Aceh, bukan ke Jakarta sesuai dengan yang telah direncanakan. Pada waktu itu memang ada yang berpendapat dan menyarankan agar sebaiknya saya kembali ke Jakarta dulu. Setelah segalanya menjadi jelas, baru ke Aceh. Tidak, kita langsung ke Aceh. Persiapkan penerbangan kita. Kita berangkat sepagi mungkin, demikian arahan saya. Siap, Bapak Presiden, jawab mereka, serentak. Terima kasih. Dalam keadaan yang serba tidak jelas ini justru sebagai pemimpin saya harus mengetahui situasi di lapangan yang sebenarnya. Di situ saya bisa segera mengambil keputusan, dan kemudian memberikan instruksi dan segera bertindak. Mereka kembali mengangguk, tanda mengerti. Saya dibesarkan di dunia militer, dari letnan hingga jenderal. Saya bersyukur karena dapat kesempatan sejarah untuk bertugas di medan pertempuran di Timor Timur selama hampir 5 tahun, juga pernah bertugas di Bosnia sebagai bagian dari pasukan pemelihara perdamaian PBB.
Dalam kehidupan militer inilah saya selalu ingat apa yang didoktrinkan kepada para komandan satuan tempur, apa yang disebut 3 quick. Dalam bahasa Inggris berbunyi, quick to see, quick to decide, quick to act. Malam itu juga saya mengeluarkan instruksi kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kapolri Jenderal Polisi Dai Bahtiar untuk menyiagakan pasukannya dan segera melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu Aceh dalam mengatasi bencana dahsyat itu. Meskipun, terus terang, pengetahuan saya sendiri terhadap bencana tsunami belum luas benar, tetapi pegangan saya adalah bahwa korban jiwa amat besar, berarti memerlukan tindakan yang besar.